Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una. Asbahna wa asbahan qulillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitril Islam wal ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asbahna ala fitril Islam ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin hadirat, Bapak dan Ibu yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini, pagi yang mulia, insyaallah penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bisa merasakan nikmat hidup. Ya, tentunya kelanjutan daripada hidup kita yang sudah diberikan sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan ya, hidup kita di waktu yang akan datang senantiasa dinaungi keberkahan. Kita masih dalam awal dari 10 pertama bulan Muharram, bulan yang dimuliakan, hari-hari yang mulia. Ya, tentunya kita berharap senantiasa terus Allah berikan petunjuk untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, tidak lupa pula kita mengucapkan salawat ya, kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga tentunya kepada para sahabat ya, untuk keluarganya, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah kita yang hari ini akan memasuki ayat 125, di mana masih kelanjutan dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana di dalam ayat ini secara khusus Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membersihkan rumah Allah, yaitu Al-Ka'bah atau juga Baitul Haram, yang kelak rumah ini menjadi tempat berkumpulnya umat manusia, berkumpulnya kaum muslimin yang mereka ya, diundang oleh Allah untuk menjalankan ibadah haji secara khusus atau juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, baik ibadah keseharian yaitu sholat ataupun ibadah yang dilakukan secara waktu ya, ditentukan oleh waktu, apakah umroh atau juga ibadah haji. Di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat 125 surat Al-Baqarah ini berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id ja'alnal baita masabatan linnas wa amna
wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu atau Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf yang ruku dan sujud. Ayat 125 dari surat Al-Baqarah. Nah, pada ayat ini diawali dengan ingatan atau perintah untuk mengingat. Sebenarnya ini dikhususkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW untuk mengingat kembali tentang sejarah yang sudah atau yang berlaku pada zaman dahulu, terutama kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau pada ayat sebelumnya kita menceritakan bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim dari sisi tentang bagaimana beliau bisa menjalankan tugasnya sebagai hamba atau juga memenuhi setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Nah, sekarang di sini akhirnya Allah jadikan di mana Nabi Ibrahim pernah tinggal di rumah Allah, yaitu Baitullah Al-Ka'bah Al-Mukarramah, sehingga tempat itu dijadikan tempat yang bersejarah, bukan sekedar sejarah yang dikenang begitu saja, tapi tempat di mana umat manusia berkumpul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah katakan wa id ja'alna, dan ingatlah ketika kami. Seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan kalimat nahnu. Wa id ja'alna, nahnu, kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah itu sendiri, tapi kenapa disebutkan kami? Ini ada dua sisi maknanya. Yang pertama bisa dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperlihatkan keagungannya, ingin memperlihatkan akan kekuasaannya, kebesarannya. Jadi dengan mengatakan kami, padahal Allah satu esa, tidak ada duanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang melakukan tugas atau yang melakukan segala sesuatu tanpa ada bantuan yang lain. Wa id ja'alna, nah ketika disebutkan demikian, ini menunjukkan akan ta'zim, akan kebesaran, wal qudro, kekuasaan, atau juga kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Seakan-akan Allah berbuat sendiri seperti orang banyak, padahal Allah tetap satu. Allah tidak banyak. Alhamdulillah kalau ada mengatakan Allah banyak, dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan punya anak atau punya bapak atau banyak. Sehingga ketika Allah mengatakan wa id ja'alna, atau pada ayat-ayat lain dengan kalimat nahnu, misalkan dalam surat At-Tin dikatakan laqad khalaqnal insana, itu bukan berarti banyak atau butuh bantuan dari yang lain, tapi adalah untuk menunjukkan at-ta'zim wal qudrah, menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akan kekuasaan Allah yang mutlak. Wa id ja'alna, dan ingatlah ketika kami Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, yang maha kuasa, menjadikan, karena kami Allah yang maha agung dan yang maha kuasa menjadikan. Tapi dari sisi lain juga ketika ada misalkan ayat lain lah kita lihat atau juga mungkin bisa diambil dari ayat ini wa id ja'alna, jadi ada juga
yang disebut dengan nahnu ini adanya istirak. Walaupun sekali lagi Allah tidak membutuhkan istirak yang lain, tapi Allah semua tugaskan kepada mereka, dan mereka ya hamba-hamba Allah ini baik malaikat atau manusia diperintah untuk melakukan dan mereka melakukan ya, tugasnya dengan baik ya, melakukan itu sehingga Allah mengapresiasi. Lalu dengan mengatakan pada ayat ini wa ij'alna, artinya ada partisipasi, dan ingatlah ketika kami jadikan jadi Allah dan siapa ya, misalkan malaikat atau Nabi Ibrahim, atau pada ayat lain kita ambil bisa ya, kita gambarkan ya, misalkan Allah mengatakan dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan ingatlah ya, kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga. Ini juga diartikan pada dua makna tadi. Pertama, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa, mampu menurunkan Al-Quran secara sendirinya, dan Allah juga Maha Agung dan mulia serta kuasa, mampu menjaga dan memelihara Al-Quran. Tapi di sisi lain adanya istirak, adanya kebersamaan, adanya partisipasi dari yang lain, dari hamba-hamba Allah, baik malaikat maupun orang-orang beriman. Ya, kalau yang pertama malaikat yang Allah menurunkan Al-Quran dan juga melalui Jibril. Jibril diperintah untuk menurunkan Al-Quran. Ya, jadi bukan hanya Allah yang menurunkan Al-Quran, tapi juga dibantu, walaupun Allah tidak butuh bantuan apapun, tapi Allah perintahkan untuk melaksanakan tugas malaikat menurunkan Al-Quran. Ya, jadi menurunkan Al-Quran. Nah, selanjutnya juga ketika Allah katakan wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang menjaga, kami yang memelihara. Di sini juga ada tugas kita sebagai hamba, tugas kita sebagai muslim, sebagai mukmin untuk ikut berperan serta menjaga Al-Quran. Walaupun Allah mampu menjaga Al-Quran, Allah mampu melihat Al-Quran, siapapun yang ingin mengotori, melecehkan Al-Quran pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun siapapun yang ingin merusak Al-Quran atau juga menyimpangkan atau menyelewengkan Al-Quran pasti tidak akan mampu, karena Allah yang memelihara. Hanya saja kita juga boleh dan diperintah untuk menjaga Al-Quran, memelihara akan kesucian Al-Quran. Dengan itu ketika kita pelihara, kita lakukan dengan baik, maka kita akan mendapatkan pahala. Caranya bagaimana? Apakah dengan membacanya selalu, atau dengan memahaminya selalu, atau juga melindungi dari segala usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Mengecam mereka yang mengotori, melecehkan Al-Quran, itu termasuk dengan menjaga. Wa inna lahu lahafizun. Kami, ya Allah, kami malaikat, kami juga manusia, kita sebagai manusia juga bisa saja dikatakan ikut berperan serta menjaga Al-Quran. Nah, kembali kepada ayat wa irja'alna, dan kami artinya Allah, dan juga kami di sana ada manusia yang menjadikan al-baita, rumah Allah, maksudnya adalah al-Ka'bah. Ya, kalau secara khusus Ka'bah, ya, Baitullah Al-Haram yang ada di Mekah. Tapi kalau kita lihat ya, ayat ini juga bisa kena kepada ya, tempat-tempat yang suci yang merupakan rumah Allah. Ya, secara umum yaitu masjid. Ya. Jadi kami jadikan rumah Allah secara khusus yaitu Ka'bah, dan kami jadikan rumah-rumah Allah yang lain yang ada di seluruh pelosok bumi ini yaitu masjid-masjid. Ya. Nah, tentunya kami jadikan, artinya Allah yang menjadikan itu, dan juga kita punya peran serta, punya istirak, ya, punya kontribusi. Tapi sekali lagi harus kita pahami bahwa Allah sama sekali tidak membutuhkan bantuan yang lain. Hanya saja ketika kita melakukan itu, ya, kita berusaha untuk berkontribusi, apakah menjaga, mengumpulkan, atau juga memelihara dan sebagainya, maka kita mendapatkan pahala.
Allah apresiasi, Allah berikan ganjaran yang besar bagi mereka yang ikut serta memelihara, menjaga ya rumah Allah Subhanahu wa taala. Atau juga ikut membangun, ikut menyemarakan, ikut memakmurkan rumah Allah. Dan disebutkan di sini wa id ja'alnal baita, rumah Allah Subhanahu wa taala masabatan linnas, tempat berkumpulnya manusia. Tempat berkumpulnya itu bukan untuk main-main ya, tapi tempat berkumpul untuk beribadah, tempat berkumpul untuk berzikir, berkumpul untuk membaca ayat-ayat Allah, berkumpul untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ya mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau juga untuk kegiatan-kegiatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya kegiatan-kegiatan ritual ya, atau kegiatan-kegiatan yang baik ya, sehingga ketika seseorang melaksanakan ini, maka dia akan mendapatkan ganjaran atau apresiasi turut. Kalau dalam surat At-Taubah dikatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang dimaksud memakmurkan masjid adalah yang beriman. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya memang ya tentunya kita punya kewajiban untuk memakmurkan masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Bagaimana mengajak umat untuk berkumpul ya, untuk ya berada di dalam masjid ya, dalam rangka melantunkan zikir ya, atau melaksanakan ibadah, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik lainnya. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW ya, itu tentunya juga di zaman awal Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan rumah Allah itu bukan sekedar ibadah, tapi juga untuk bagaimana mempertemukan umat manusia ya, melaksanakan ta'lim ya, mengatur strategi, atau juga mengadakan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat yang baik ya. Ya tentunya kalau orang berkumpul di masjid pasti akan terhindar dari segala ya perdebatan yang tidak bermanfaat ya, perkataan-perkataan dan juga perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah ya. Itulah tujuannya ketika akhirnya kita ya misalkan berkumpul di dalam tempat salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud dengan masabatan di sini adalah bahwa memang tempat yang diidamkan ya, tempat yang diidamkan oleh seseorang ya. Makanya kalau di dalam doa ya yang dilantunkan khusus untuk orang yang sudah meninggal ya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengatakan waj'alil jannata maswahu, atau kalau jenazahnya wanita waj'alil jannata maswaha, jadikanlah surga tempat kembalinya atau tempat berkumpulnya. Nah, di sini juga di antara katanya itu kan ya ungkapannya wa idya'alnal baita masabatan linnas ya, dan ingatlah ketika kami jadikan rumah Allah itu tempat berkumpul, bahkan juga bukan hanya tempat berkumpul bagi seluruh manusia, wa amna, tempat yang aman, tempat yang aman ya. Tentunya orang yang masuk ya, masjid dia mendapatkan keamanan, mendapatkan ketentraman ya. Baik dari aman fisik atau aman non fisik. Kalau Nabi SAW mengatakan kalau ada orang yang silih ya datang pergi ya, ke masjid, maka yakinlah bahwa orang itu adalah orang yang mukmin. Yakinlah dia orang yang baik. Ya. Nabi SAW mengatakan demikian, bersaksi ya. Idza
ra'aita rajula ya, yazhab wa yakhruj minal masjid ya, fashhad bi annahu min ahlil khair atau bimana minal hadis ya. Jika Anda melihat ada orang yang ya pulang pergi, datang pergi, atau juga masuk keluar ya, keluar masuk dari masjid, maka yakinlah, saksikanlah bahwa dia adalah orang yang baik. Artinya memang ya Allah Subhanahu menjadikan tempat yang aman, ya, tempat berkumpulnya manusia itu masjid. Ya, pertama Masjidil Haram secara khusus atau umum masjid-masjid yang ada di penjuru dunia, ya, di pelosok negeri atau di pelosok dunia, itu semua adalah tempat dua hal yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Pertama masabatan, yang kedua wa amnan. Ya, tempat berkumpul dan tempat aman, ya, tempat yang aman. Nah, maksud daripada aman ini memang ya, bisa dikatakan umum ya, baik aman dari penyakit, aman pun dari segala tindak tanduk perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau ada orang yang masuk untuk ya, melakukan tindakan-tindakan itu, bukan berarti ya Allah tidak tepati janji ya, tapi orang ini yang memang punya niat buruk masuk ke dalam masjid, dan pasti akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan. Nah, jamaah sekalian, lalu setelah itu ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita ya, untuk menjadikan di mana dulu Nabi Ibrahim membangun kembali rumah Allah Subhanahu wa taala itu ya, bekerja sama dengan anaknya Ismail. Lalu Allah katakan wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Ini untuk mengenang atau juga untuk ya menghormati apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim atas izin Allah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikanlah dari makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Makom itu artinya bukan seperti kita ya, makam ya, bukan kuburan, tapi makom itu tempat Nabi Ibrahim berpijak. Dulu mungkin nggak ada tangga ya, ketika Nabi Ibrahim ya diperintah untuk membangun kembali, memperbaiki ya rumah Allah yaitu Ka'bah, lalu Allah berikan batu sebagai pijakan yang konon katanya bisa terbang ya, bisa menaikkan Nabi Ibrahim ya, kalau dia di bawah dia turun, kalau nanti mau ke atas maka ya batu itu yang menaikkan dia. Nah, akhirnya diletakkan pada suatu tempat di antara sekitaran Ka'bah itu, dan disitulah ya nanti dibolehkan untuk menjalankan ibadah sholat sunnah ketika seseorang tawaf yang diselingi dengan sholat sunnah. Kalau sudah selesai sholat sunnah di situ ya. Kalau dulu masih ada, nggak tahu sekarang ya apakah masih ada yang gambar dari tidak nampak ya, dari ya seperti monumen ya, seperti ya seperti monumen lah gitu ya, monumen yang diletakkan di antara Hijri Ismail antara Hijri Ismail dengan ini ya, dengan Hajar Aswad ya. Itu nanti ketika berjalan menuju Hijri Ismail pasti akan ketemu, kalau dari Hajar Aswad akan ketemu di situ tempat yang disebut dengan Makom Ibrahim. Kalau nggak salah ada juga dulu telapak kakinya ya, telapak kaki dari Nabi Ibrahim. Nah, jadi ini bagian daripada sunnah ya, sunnah dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang melaksanakan tawaf ya, atau umroh ya, lalu tawaf ya, di akhir dari tawafnya untuk melaksanakan ibadah sholat di dekat makom Nabi Ibrahim ya, makom Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, selanjutnya juga ya sebagai perintah Allah ya, ini juga perintah untuk kita untuk menjaga kesucian tempat ya yang suci, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala
Maka Allah katakan wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahhira, dan kami perintahkan. Nah, ini wa ahidna artinya Allah sendiri kan. Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung perintahkan pada Ibrahim dan anaknya Ismail. Itu menunjukkan bahwa bagaimana Ibrahim diperintah oleh Allah dan mereka hanya melaksanakan dengan baik. Salah satu dari keteladanan Nabi Ibrahim adalah perintah yang datang kepadanya langsung ditunaikan, segera dilaksanakan perintah tersebut oleh Nabi Ibrahim, ya, dan juga dia ajak Nabi Ismail. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan ingatlah juga ketika kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Ngapain? Antahhira baitiya, menjaga kesucian, membersihkan kesucian, menjaga kesucian dan juga membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Untuk agar siapa saja yang masuk melakukan tawaf, ya, sujud, ruku dan sujud atau beribadah dengan nyaman. Nah, ini ya tentunya menjadi satu kegiatan yang juga yang dilaksanakan hingga sekarang, laksanakan tawaf, ya, atau melaksanakan ibadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini adalah ya tohiro, perintah Allah untuk bagaimana mensucikan diri dan juga mensucikan tempat. Lebih utama adalah mensucikan jiwa, ya, bukan sekedar tempat, ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah mencintai orang yang senantiasa mensucikan jiwa, yaitu dengan bertaubat, dan juga yang senantiasa mensucikan fisik, ya, anggota tubuh, yaitu dengan berwudu, ya, atau dengan mandi, ya, agar masuk rumah Allah dalam keadaan suci jiwa dan raga. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintah oleh Allah untuk mensucikan dua hal tadi. Ketika berada di rumah Allah, sucikanlah jiwa, sucikanlah raga. Antahhira. Dan juga tentunya sucikan tempat, ya. Tempat yang dimana nanti kelak akan dijadikan pelaksanaan ibadah-ibadah, baik ibadah tawaf maupun juga ibadah sholat dengan ruku dan sujud. Nah, kalau kita perhatikan pada ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita sebagai pelanjut risalah, di mana kita ini tidak terputus, ya, dari risalah Nabi Ibrahim. Jadi bukan saja kita pengikut Nabi Muhammad SAW, tapi kita juga sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita satu kesatuan. Karena apa? Karena tawaf, ya, atau juga rumah Allah, yaitu Ka'bah, sebagai kiblat kita. Tentunya kiblat ini, ya, sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tempat beribadah oleh beliau, yang beliau diperintah untuk mensucikan, membersihkannya dari segala kotoran-kotoran dan najis. Walaupun perjalanannya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu dikotori, ya, oleh masyarakat Arab saat itu dengan, ya, diletakkannya berhala-berhala, ya. Tapi akhirnya dibersihkan kembali oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, akhirnya kita harus yakin, ya, dan kita pun harus beriman, ya, kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak boleh mengingkari, kita tidak boleh, ya, menganggap, ya, tidak ada hubungan dengan Nabi Ibrahim, ya. Kita hanya mengikuti Nabi Muhammad, tidak boleh, ya. Tapi tentunya, ya, bahkan bukan sekedar itu, seperti yang saya ungkapkan kemarin, bahwa kita tidak akan sah sholatnya kalau tidak bersolawat kepada Nabi Ibrahim setelah kita menyampaikan salawat kepada
Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau kita hanya sekedar mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin, maka enggak sah sholat kita. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan ya dalam rangka mengapresiasi Nabi Ibrahim yang sudah memberikan atau melaksanakan tugasnya dengan baik. Perintah Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan dengan baik. Nah, jadi ya di mana memang rumah Allah adalah rumah yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk berkumpul manusia, melaksanakan ibadah, dan juga untuk mendapatkan rasa aman, ya, ketentraman, ya, baik jiwa atau juga aman dari sisi tindak tanduk, ya, keinginan orang, ya, melakukan kejahatan. Ya, tentunya ya ketika orang masuk harus diberikan keamanan, ya, tidak boleh. Islam mengajarkan demikian. Pokoknya rumah Allah, tempat ibadah, ya. Makanya di saat melaksanakan perang gitu kan, Rasulullah SAW selalu mewasiatkan, pokoknya kalian tidak boleh begini ya. Di antaranya jangan sampai rumah Allah atau tempat yang dijadikan ibadah untuk dirusak. Jangan sampai orang yang masuk di dalamnya kalian bunuh, ya kan gitu. Tidak boleh, ya. Walaupun itu bukan masjid, ya. Pokoknya tempat ibadah, baik gereja, vihara, ya kan? Apalagi ya, pokoknya tempat-tempat yang dijadikan tempat ibadah siapapun dia, walaupun bukan ibadah umat Islam, Nabi SAW melarang untuk merusaknya dan orang yang berada di dalamnya dibunuh, ya, atau dikejar itu kan sampai akhirnya terlukai. Jangan, ya. Kenapa? Karena di sini juga sebagai bagian daripada perintah Allah secara umum, ya, bahwa Allah telah menjadikan rumah Allah atau juga tempat-tempat ibadah sebagai tempat yang berkumpul manusia dan juga mendapatkan rasa aman. Nah, jadi rumah Allah itu memang difungsikan untuk berkumpul, ya, ataukah berdiskusi rapat dan sebagainya, dan juga untuk bisa menetapkan dan juga memberikan rasa aman. Nah, diantara dengan kalimat ini juga ya kita ambil sebagai bagian yang memang harus kita jaga kesucian dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang sudah dilakukan oleh Nabi kita, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kita, ya, tentunya harus memiliki kesadaran penuh, ya, terkait dengan tugas kita, ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga kesucian jiwa, kesucian batin, dan kesucian raga. Karena dengan itulah insya Allah kita akan mendapatkan, ya, kesehatan, ya, kesehatan jiwa yang lebih utama, dan juga kesehatan dari fisik kita. Ya, tentunya ya, tidak ada, ya, sesuatu yang kita akan dapatkan kalau kita tidak berusaha. Nah, kita tentunya berada pada dua sisi, ya. Kita memang berada pada sisi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, musayyar, ya. Ini yang juga sering saya sampaikan. Musayyar itu artinya kita hidup ini dijalankan oleh Allah, kayak robot gitu kan. Pokoknya ditetapkan, ini kamu di sini, ini kamu di situ, kamu nanti akhirnya sampai di sini, ya. Atau juga rezekinya sudah ada begini, ya. Kan 4 hal, ya, yang memang Allah tetapkan, ya. Ajaluhu, amaluhu, rizquhu, wasakir au sa'idun atau nasibuhu, ya. Jadi 4 hal ini memang sudah ditetapkan. Usia sampai kapan kita, walaupun kita tidak beritahu, ya, agar kita selalu bersiap diri. Terus juga amal kita, ya,
apa aktivitas kita selama hidup, ya Allah sudah tentukan. Dan juga ya rezekinya Allah sudah tetapkan rezeki kita, si fulan begini, si fulan begitu, ya fulanah begini, fulanah begitu, ya begitulah ya. Dan juga nasibnya, nasib ya kehidupan yang dia bahagia atau sengsara sudah Allah tetapkan. Nah tentunya semua ini ya menjadi ketetapan yang memang kita tidak bisa menghindar, musayyar. Jadi Allah menjalankan. Tapi tentunya di sisi dari musayyar yang Allah Subhanahu wa tetapkan, kita juga diberikan ikhtiar. Ikhtiar bagaimana kita berusaha untuk bisa melakukan ya tentunya sesuai syariat, ya berusaha untuk tetap berada dalam koridor perintah Allah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW, ya, dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an-tahira. Ini bagian daripada usaha kita mensucikan diri, mensucikan jiwa, membersihkan hati, membersihkan raga, ya, agar kita berada dalam ketetapan koridor Allah, gitu kan. Nah, lalu kalau ada yang mengatakan kok kita sudah dimusayyar Allah, kenapa kita bisa ikhtiar? Ya, memang. Ya. Jadi ketetapan Allah tetap ada, tapi kita juga diajak oleh Allah untuk punya ya aktivitas yang berusaha untuk meraih itu. Artinya ya yang baik kita usahakan untuk mendapatkannya, yang buruk berusaha untuk kita hindar, kita jauhi itu kan. Ini ikhtiar. Ya kayak dalam kondisi sekarang kan kita ya, kondisi bagaimana kita diperintah untuk melakukan 5M misalkan, ya, pakai masker, menjauhi jarak, ya, mencuci tangan, mengurangi aktivitas, ya, menghindar dari kerumunan. Ini kan ya ikhtiar, ya, bahwa kita berada dalam ketetapan Allah yaitu COVID-19, tapi kita punya ikhtiar untuk terhindar. Ya. Nanti kalau misalkan tetap kena, itu sudah musayyar Allah, sudah Allah tetapkan bahwa si fulan telat akan ya, berada pada posisi dia terkena COVID misalkan, atau terhindar dari COVID, ya. Itu sudah ketetapan Allah, tapi kita diperintahkan untuk ikhtiar melaksanakan segala usaha ya agar bisa aman, bisa terhindar. Bagaimana juga yang saya singgung sebelumnya tentang hijrah, ya, bahwa Nabi SAW sudah tahu dan paham dan yakin gitu kan, pasti dia akan selamat melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Gak akan terjamah oleh ya keinginan yang tidak baik dari pihak Quraisy Mekah atau orang-orang kafir Mekah. Ya. Tapi tetap Nabi SAW menjalankan ikhtiarnya atau strategi. Ya. Kenapa kok nggak langsung aja pergi dari Mekah ke Madinah, ya? Tapi berdiam dulu selama 3 hari. Ya. Artinya dia anggap sudah pergi dari rumah, ya kan? Sudah tidak ada, tapi kok nggak ada di perjalanan itu kan? Ini di mana nggak tahu posisinya, ya? Padahal dia Rasulullah SAW juga sahabatnya Abu Bakar sedang tinggal selama 3 hari. Sudah berdiam dulu 3 hari di Gua Sur, ya. Sehingga akhirnya mereka putus asa. Ya, akhirnya nggak dikejar itu kan? Cuma dibuat sayembara kan? Pokoknya siapa saja yang dapat menangkap Muhammad hidup atau mati akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Banyak sayembara ini yang mengikuti. Di antaranya Suraqah yang hampir berhasil, tapi ya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Rasulullah SAW. Artinya Nabi SAW mengajar kepada kita ikhtiar, ya. Walaupun musayyar, dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan dirinya pasti selamat. Artinya yang disebut dengan sunnatullah dan sunnatul kaun. Jadi ya, kita ikhtiar saja, ya. Ikhtiar apa yang bisa kita lakukan, ya menurut kita ini yang terbaik, ya ikhtiar. Ya tentunya yang terbaik ini adalah ketika kita ingin mendapatkan ridho Allah. Ya juga mungkin arahan untuk vaksin misalkan, itu ikhtiar, ya ikhtiar dari apakah pemerintah atau juga dari diri kita sendiri untuk mengikuti ya pelaksanaan ini, ya ikhtiar, ya. Kalaupun nanti ada yang mengatakan ada juga tuh banyak bahkan meninggal setelah vaksin, bukan berarti karena vaksinnya, ya karena mungkin sudah ketetapan Allah di situ, mau divaksin atau tidak, kalau sudah Allah tetapkan meninggal, ya meninggal.
atau mungkin sakit, atau mungkin tetap terkena, ya itu sudah ketetapan Allah. Yang penting kita punya ikhtiar. Atau yang kedua juga, kita berusaha untuk mohon kepada Allah agar kita menjadi ridho dari apa yang Allah tetapkan. Rabbini bima qadaita, dan kita mohon kepada Allah juga agar memberi keberkahan. Ya Allah, buat aku ridho dengan apa yang kau tetapkan, dan berkahi kami atau berkahi aku dari apa yang kau telah takdirkan. Ya istilahnya memang kita tentunya menjadikan segala sesuatu itu pelajaran agar kita senantiasa berada dalam koridor yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, kembali kepada ayat tentunya, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, ya antahira, ya Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan. Ya kalau dari maknanya itu memang membersihkan rumah Allah. Ya. Tapi kan kalau rumah Allah bersih tapi jiwa tidak bersih, ya percuma. Kalau rumah Allah sudah bersih sementara jiwa itu dalam keadaan kotor, ya apakah musyrik, banyak dosa, ya dan sebagainya, ya tentunya ya percuma. Yang lebih utama adalah bagaimana antahira, ya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan untuk mensucikan, bahwa beliau kedua ini sosok yang memang sudah membersihkan jiwa mereka. Ya, mereka adalah nabi yang mulia, ya. Ibrahim adalah Khalilullah, ya. Dan Ismail anaknya juga sosok yang mulia. Makanya keduanya sudah suci, keduanya sudah bersih bagi jiwa dan raganya. Maka keduanya juga diperintah untuk membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk memberikan keamanan, ketentraman, kenyamanan bagi nanti orang yang mau akifin, orang-orang yang tawaf, ya, atau akif juga diartikan dengan orang yang i'tikaf di rumah Allah, ya. Litaifin dulu ya, litaifin orang yang tawaf, wala akifin orang yang beriktikaf, dan juga warruka'i sujud, orang yang ruku, dan juga orang yang sujud. Nah, tentunya ini juga kontribusi kita juga apa ya terhadap rumah Allah, walaupun bukan Masjidil Haram, tapi di rumah yang ada di sekitar kita, bagaimana juga ikut membersihkan, ya tentunya secara pribadi, ibda binafsika, ya mulailah dari diri sendiri untuk membersihkan diri, ya raga kita bersihkan, ya. Makanya orang yang masuk rumah Allah hendaknya suci, ya bersih, dengan berwudu atau juga dengan ya mandi, ya kalau misalkan dalam keadaan janabah, ya. Bersihkan secara keseluruhan, ya. Yang bersih, ya raganya sudah tidak lagi ada kotoran, ya atau najis, ya. Kalau Taubah juga kan orang musyrik sejak Allah Subhanahu wa taala perintahkan rumah Allah sebagai tempat yang suci, mereka tidak boleh lagi masuk. Innahum najas, ya. Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis, maka tidak boleh lagi masuk, ya. Tentunya juga sebenarnya ya, orang-orang kafir itu tidak boleh masuk rumah Allah Subhanahu wa taala dengan sembarangan, kan? Karena mereka dianggap najis. Nah, kembali juga pada antahiro baiti lit-thaifin, bahwa ini adalah tugas kita semua, ya, untuk membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala, menjaga kebersihan, kesucian rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sisi ini sebenarnya ada beberapa manfaat, ya. Manfaat pertama bahwa kita senantiasa memiliki kesucian, kebersihan, ya. Kita harus senantiasa menghilangkan kemusyrikan. Alhamdulillah kita memang ya tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala, tapi ini harus kita jaga jangan sampai terkotori, ya. Atau juga kebersihan dari ya kemaksiatan, ya, walaupun mungkin ya tentunya kita tidak pernah bisa lepas ya dari kemaksiatan, tapi kita berusaha, ya, atau dosa-dosa, ya, kita berusaha untuk menghilangkan itu, membersihkan itu, ya, karena manusia tempatnya salah, gitu kan. Tapi bagi kita adalah usaha, ya. Usaha untuk mohon kepada Allah taubat, ya, dan bukan berarti kalau kita tidak suci tidak boleh masuk rumah, ya, rumah Allah ini, ya, enggak. Tapi kita sedang berusaha untuk senantiasa membersihkan segala ya dari kemaksiatan atau juga kotoran-kotoran yang melekat, ya, dalam diri kita, ya. Atau juga secara fisik, ya, antahira, ya,
innallaha yuhibbut tawwabin, itu kan cara psikisnya, wal mutatahhirin wa yuhibbul mutatahhirin, itu adalah cara fisiknya, membersihkan ya. Hendaknya memang kalau mau masuk ke rumah Allah dalam keadaan berwudu, mau masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, bersih ya, sehingga tidak ya mengotori rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tentunya hendaklah kita punya peran serta dalam menjaga kehormatan rumah Allah, menjaga kebersihan, kesucian rumah Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan membersihkan ya, atau menjaga ya kotoran-kotoran, tidak ada kotoran-kotoran ya, kalau ada kotoran langsung diambil ya, kalau ada sampah-sampah langsung dibersihkan gitu kan ya. Dan juga yang lainnya. Dan yang selanjutnya adalah bahwa ketika kita menjaga, lalu ada yang beribadah, baik ya kalau di rumah Allah yaitu Ka'bah itu kan 3 ya disebutkan ya. Pertama untuk tawaf, kedua untuk i'tikaf, yang ketiga untuk ibadah, baik ibadah ya sholat yang ada ruku dan sujudnya dan ibadah-ibadah lain ya. Nah, tentunya kalau di kita 2 ya. Pertama adalah orang i'tikaf, yang kedua adalah orang ibadah ya, dengan ruku dan sujudnya. Ketika mereka melaksanakan ya ibadah itu dan kita sebelumnya punya peran serta kontribusi membersihkan rumah Allah, maka kita mendapatkan pahala dan mendapatkan ganjaran dari orang yang melaksanakan ibadah di dalamnya. Karena banyak orang yang ya, antusias ya, atau juga semangat ya untuk mendirikan rumah Allah, lalu juga menjaga kebersihan. Jadi kalau boleh katakan ya, bahwa ibadah atau pekerjaan yang paling mulia adalah marbot ya. Kalau bahasa kita marbot ya, kadang-kadang marbot dianggap pekerjaan hina, padahal marbot itu pekerjaan mulia sekali. Nah ini Ismail sebenarnya dari Nabi Ibrahim marbot dari Baitullah Al-Haram. Jadi kalau dalam bahasa Arab marbot itu marbut ya. Marbut itu artinya orang yang terikat ya, orang yang aktivitasnya berada di dalam masjid. Seringkali kita merasa marbot ya, marbot apa sih marbot gitu kan? Kadang-kala ya nggak ada derajatnya istilahnya kan, atau orang menganggap ya pekerjaan apa sih marbot itu kan ya bersih-bersih rumah Allah yang masjid ya. Padahal itu adalah pekerjaan mulia. Coba dibayangkan dia marbot ya, dia tinggal di situ, lalu ketika mau sholat dibersihkan dengan disapu ya, lalu ke karpetnya diberi wangi-wangian kan, pokoknya dibuat suasana menjadi enak dan nyaman, dan orang ketika beribadah itu enak dan nyaman itu kan, apanya jadi berpahala ya, 1-2 orang ya sampai banyak itu kan, sampai ribuan, masya Allah, pahalanya mengalir terus kepada marbot itu. Sekarang coba siapa yang dianggap mulia? Apakah kita yang tidak berada dalam posisi sebagai marbot ya, atau dia? Apakah kita yang cuma beribadah setelah itu pulang, atau dia yang dia beribadah juga dan sebelumnya dia membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dia mendapatkan upah itu kan, tapi hakikatnya dia sudah berkontribusi dalam memberikan kenyamanan, ya, memberikan ketentraman. Kan enak ya kalau kita beribadah tempatnya aman, bersih, wangi. Kalau ada AC, ada AC-nya adem, sejuk, gitu kan. Berbeda dengan ya kalau misalkan ibadahnya berdebu, tempat ibadahnya berdebu kan, kita nggak sanggup mungkin untuk beribadah kecuali sekedar ya ibadah yang sebentar saja, ya mungkin pengen cepat-cepat selesai ya kan. Berbeda dengan kalau tempatnya nyaman. Makanya rumah-rumah Allah banyak yang ya bagus-bagus ya, dari itu kita bersyukur ya. Nah ini antahiro, sesungguhnya kalau berkatakan ya, ini tempat yang memang Allah perintahkan ayat ini untuk terus dibersihkan dan disucikan ya. Orang yang suci yang kerjaannya di situ adalah sebagai marbot ya, membersihkan dan memberikan keamanan, kenyamanan, ketentraman kepada orang yang melakukan aktivitas di dalamnya beribadah kepada Allah ya. At-Taifin wal akifin waruka'is sujud ya. At-Taif itu hanya orang yang tawaf ya,
berarti khusus ya di rumah Allah yaitu Ka'bah Al-Mukarramah ya wal akifin ini umum di mana saja kita bisa melakukan i'tikaf, yaitu berdiam diri untuk beribadah kepada Allah. Ya, biasanya i'tikaf itu dilakukan pada bulan Ramadan ya, padahal sebenarnya i'tikaf itu kapan saja bisa. Ya, bahkan ya, sebentar saja bisa. Misalkan kalau ingin ya, misalkan dari maghrib, ya, waktu maghrib ke isya ya, pergi ke masjid lalu akhirnya dia beriktikaf ya. Misalkan nawaitul i'tikaf di hadzal masjid ya, boleh begitu ya. Cuma dari waktu antara maghrib dan isya atau antara zuhur dengan asar misalkan, atau asar dengan maghrib ya, yang waktunya yang jaraknya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu jauh ya. Atau kalau di bulan Ramadan ya tentunya dengan 10 hari i'tikaf, yaitu juga bagian daripada pelaksanaan yang disunahkan ya. Dan ruku dan sujud ya, tentunya ibadah sholat ya, yang kita laksanakan 5 waktu ditambah dengan sholat sunnahnya dan melaksanakan ibadah ruku dan sujud. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana keteladanan kita yang kita ambil dari Nabi Ibrahim ya, tentunya pertama adalah bahwa Nabi Ibrahim telah menjalankan tugasnya untuk membangun kembali Ka'bah Al-Mukarramah atau juga rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di Mekah ya. Yang kedua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintah untuk menjadi marbot ya, menjadi ya sosok dua orang ini yang membersihkan ya, mensucikan tempat sehingga terdapat kenyamanan, ketentraman ya dari para pelaksana ibadah, yaitu tawaf, i'tikaf dan juga ibadah-ibadah lain. Tentunya juga bahwa tempat ini punya fungsi dua, tempat berkumpulnya umat manusia dan tempat mendapatkan keamanan dan ketentraman. Kalau dua ini sebenarnya sudah terlaksana, ya sesungguhnya fungsi masjid sangatlah besar ya, sangat besar sekali ya, sangat baik sekali ya untuk terus dijaga ya, tempat ibadah, tempat berkumpul ya, tempat memberikan ketentraman dan kenyamanan ya. Tidak ada lagi sesungguhnya orang yang mengabaikan masjid ya, dan juga bagaimana menjaga masjid untuk tetap indah dan baik, lalu akhirnya bisa menjadi tempat yang nyaman dan tenang. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa kita bahas dan kita pahami bersama pada ayat 125 surat Al-Baqarah tentang keteladanan Nabi Ibrahim kedua. Terima kasih. Ustadz, afwan mau nanya dulu Ustadz sebelumnya. Silakan Bu. Tadi menyinggung masalah tempat ibadah ya Ustadz ya. Iya. Ini kan kalau bumi Allah ini adalah tempat ibadah ya Ustadz ya. Ya, lalu apa saja yang dilarang yang dilarang selain tempat-tempat ibadah yang disucikan oleh manusia di muka bumi ini ya Ustadz ya. Itu satu. Yang kedua, ketika seorang musafir pergi gak menemukan masjid, tapi yang ditemukan di situ adalah gereja. Apakah gereja itu boleh kita untuk sholat di sana gitu Ustaz? Kemudian yang ketiga, yang terakhir, masalah takdir, qada ya, qada dan qadar atau takdir Allah tadi disinggung bahwa yang ada 4 hal yang oleh Allah gitu ya, yang sudah ditetapkan: usia, rezeki, amal dan nasib kehidupan seseorang. Contoh misalnya ada seseorang ya Ustaz ya, yang sedang sakit, secara musayyar dia sudah berusaha untuk berobat kemanapun yang orang ajarkan untuk berobat Ustaz. Kemudian secara musayyarnya dia yakin bahwa memang ini sudah Allah tetapkan dia sakit gitu ya. Dengan ikhtiar dia sudah berobat ke sana kemari gitu. Tapi Allah belum memberikan kesembuhan sampai dia orang tersebut boleh dibilang sampai meninggal gitu Ustaz ya. Lalu sampai keluarga yang mengurus itu bilang aduh sampai putus asa lah gitu ya, sampai menyalahkan macam-macam lah ya, entah ini karena enggak redho dengan keputusan Allah gitu Ustaz. Nah, ini gimana solusinya ketika keluarga orang tersebut memberikan satu jas bahwa Allah ini nggak adil gitu. Ini gimana Ustaz? Mohon pencerahannya.
Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, memang Nabi pernah mengatakan waja'alnal ardo masjidah. Bahwa kami, Allah menjadikan untuk kami bumi itu masjid. Jadi tanah itu suci ya. Semua tanah kecuali ya tentunya ini ya kamar mandi itu kan ya. Jadi kandang-kandang ya, sapi itu kandang binatang itu ya yang tidak suci ya. Tapi selain itu jadi suci dan bersih yang boleh ya, di situ. Dan tentunya juga kita harus menjaga diri, jangan melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan syariat Allah ya, menjaga kesucian bumi. Hakikatnya bumi itu menjadi saksi nanti. Dalam surat Ad-Dukhan ya, itu kan dikatakan fama bakat alaihi musama wal ardu wa makan izan munzorin. Tidaklah menangis ya bumi dan juga bumi ya asama wal ardu, dan langit dan bumi itu tidak menangis meninggalnya orang kafir. Tapi kalau orang beriman yang meninggal itu menangis mereka. Menangis. Ya. Kenapa? Tidak ada lagi yang bersujud, tidak lagi yang berbuat baik di atasnya. Jadi mereka sedih sekali kalau orang kafir berada di atasnya. Karena maksiat, ya, karena ya, pelanggaran-pelanggaran, tidak ada ibadah itu kan. Sehingga ketika meninggal senang banget mereka, ya, nggak nangis. Fama bakat alaihi musama itu kan tidaklah menangis atas mereka, ya orang-orang kafir itu langit dan bumi atas meninggalnya mereka. Tapi kalau orang yang beriman sedih mereka. Artinya bahwa kita di muka bumi ini harus nanti menjaga sebenarnya. Artinya menjaga kesucian bumi ini ya, kebersihan ya. Dia tentunya dari kemaksiatan ya dari kotoran yang artinya mereka sedih juga dengan adanya ketidaksucian atau juga pelanggaran-pelanggaran ya. Nah, cara khusus memang masjid ya, cara khusus ya. Tapi kalau cara umumnya kita jadikan bumi ini suci dan bersih. Makanya tugas umat Islam adalah menjaga ya atau menjauhkan ya diri kita dan juga umat lain, orang lain untuk dari berbuat maksiat. Nah, bagaimana kalau misalnya kita berada di suatu tempat ya tidak ada masjid tapi ada gereja, apakah kita boleh beribadah di dalamnya? Kalau cara khusus memang tidak boleh ya. Maksudnya itu tempat yang tidak dijamin kesuciannya, karena mereka kan kalau masuk itu pakai sepatu itu kan ya, sepatunya pun kita nggak tahu apakah sudah tidak ya. Lebih baik memang mencari tempat yang kita anggap bersih ya, di tempat lain walaupun di atas bumi atau di tempat terbuka itu kan untuk beribadah ya, atau juga bawa sejadah atau yang lain ya. Karena tadi seperti secara umum Nabi SAW mengatakan waja'anna al-ardo masjidah, Allah jadikan untuk kita, untuk kami bumi itu tempat sebagai masjid ya, tempat ibadah di mana saja bisa ya. Jadi untuk menghindar ya, tapi kalau misalkan memang nggak ada sama sekali tempatnya sempit ya kecuali ada gereja itu ya boleh, silakan saja ya, ini kan sudah jadi pengecualian ya. Tapi kalau tempat terbuka, alam yang terbuka ya kita bisa sebenarnya sholat di luar dari gereja, di luar gereja, maka itu lebih baik ya, sholatnya di tempat yang memang terbuka itu ya. Banyak ya kalau kita perhatikan di barat itu kan, dulu juga saya pernah waktu ke Jepang itu kan jalan-jalan itu udah sholat ya, nggak ada ya, ini sholat aja cari tempat ya, cari tempat yang lapang itu kan, tinggal gelar sejadah sholat sih. Nah yang ketiga, nah ini yang sangat penting juga adalah tentang takdir itu kan. Ya Allah memang sudah menetapkan takdir kita 4 hal itu kan, ajal, amal, rezeki, dan nasibnya kan. Nah kalau tadi misalkan orang yang sakit, yang berusaha dan dia yakin memang itu musayab, sebagai ketentuan Allah dia sakit ya, sampai akhirnya berusaha, tapi memang ajalnya meninggal saat sakit ya. Bahkan ada yang mungkin diantara keluarganya yang putus asa dan sebagainya. Dan ini tentunya kalau bisa dihindari ya putus asaan, bahwa itu memang sudah menjadi ketentuan Allah dan kita hanya bisa diperintahkan untuk berusaha mukhayyar itu, berikhtiar untuk bisa sembuh ya. Berikhtiar untuk bisa terhindar dari sakit ya. Berikhtiar untuk bisa terangkat ya, atau
hilang dari penderitaan itu kan ikhtiar. Nah, ketika ikhtiar itu dilakukan, maka terus Allah berikan kebaikan atau pahala untuknya. Ya tentunya juga kita yakin ya ada 3 hal yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang sakit. Ya. Pertama, diambil ya, kesehatannya. Yang kedua, diambil hartanya. Yang ketiga, diambil dosanya. Nomor satu dan nomor 2 akan dikembalikan, ya. Dan yang ketiga tidak dikembalikan. Orang yang sakit dengan pertama kesehatannya, kalau misalkan nanti memang dia diberi kesempatan untuk hidup, diambil kesehatan, dikembalikan lagi, dia menjadi sehat, ya. Yang kedua, ya, hartanya ketika dia sakit, maka dia keluarkan tuh, ya, hartanya, ya, untuk berobat, ya, untuk bayar dokter, ya, untuk apa saja yang berusaha untuk sembuh, ya dikeluarkan itu harta. Bahkan ada yang sampai jual rumah, ya, atau jual mobil, ya, karena untuk sehat, ya. Tapi kalau dia sehat, dia bisa bekerja dan bekerja lagi, kembali lagi itu hartanya. Nah, yang ketiga adalah ketika pahalanya diambil, ketika dia sehat, tidak dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Itu ditahan oleh Allah, ya artinya tidak lagi kembali, ya dia berarti bersih itu dari dosa-dosa kalau dia sakit. Nah, bagaimana kalau misalkan sampai meninggal? Ya, itu sudah kehendak Allah, takdir Allah, tapi Allah tidak pernah mengabaikan usaha yang dilakukan oleh si orang sakit tersebut. Ya. Dia, ya kalau dalam hadis lain dikatakan, tidaklah seseorang tertimpa musibah, rasa sakit, ya, atau tertusuk duri kecuali Allah menggugurkan kesalahannya. Dan ketika seseorang berusaha sampai dia meninggal, maka hakikatnya saat meninggal itu sudah menjadi ketentuan dia bahwa dia selama sakit itu sudah hilang dosa-dosanya, dan saat berjumpa dengan Allah sudah bersih jiwanya. Artinya ya sudah waktunya begini, misalkan sampai 10 tahun dia menderita, dia bersabar terus. Ya padahal sudah berusaha sekian lama, ya sudah sekian usaha banyak dilakukan, dia bersabar. Pas waktunya berarti memang sudah habis dosa-dosa, lalu Allah stop di situ, dan selesai kamu. Dosa kamu sudah bersih, sekarang menghadap aku dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Tapi bagaimana kalau dia sembuh? Ya alhamdulillah kalau sembuh. Bersyukurlah kepada Allah. Jadikanlah itu kesempatan untuk menambah lagi kebaikan setelah dia bersuci dan bersih dari dosa-dosa. Kan gitu. Jadi memang berusaha untuk memang menghindar dari keputusasaan, ya. Walaupun mungkin ada juga yang begitu yang berputus asa, tapi lebih baik hindar itu tetap optimis, ya, berusaha untuk ya, terhindar atau juga sembuh dari sakit, ya. Tapi kalau sudah sekian lama sakit, ya, maka yakinlah ini merupakan ujian dari Allah dan sarana Allah untuk dia agar dosa-dosa yang sekian lama mungkin dilakukan satu persatu dihilangkan oleh Allah. Walau itu mungkin Bu ya. Baik, ada yang lain mungkin ada yang ingin bertanya? Bisa melalui chatting, ya, atau juga bisa langsung seperti tadi tidak menyampaikan. Baik, ya, jazakallah khairan. Oh iya, ada lagi mungkin? Cukup Ustaz, alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih atas ya, partisipasi dan juga kesertaan dari teman-teman sekalian. Insya Allah kembali pada waktu besok ya, besok pagi kembali kita melaksanakan atau juga mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berusaha untuk menjadi orang yang baik, ya. Semoga kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afidah, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min nar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kemampuan, kekuatan untuk selalu berada dalam ridha-Mu, mengikuti dan melaksanakan perintah-Mu ya Allah dengan sebaik-baiknya. Hindari kami dari segala musibah, musibah corona, musibah yang mendatangkan keburukan bagi kami. Dan ketika ada musibah, berikanlah kami kesabaran, istiqomah di jalan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Baik.